Teman-teman, ini sekarang akan mengunjungi stand dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya ya. Ya ini bagus-bagus sekali ya teman-teman. Ada pohon jagung, cabai. Ya, saya akan bincang-bincang nih dengan Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Ini Perkenalkan dulu ya. ya. Saya Ip Dari Dinas Pangan Pertanian. Iya. Iya. Ini dalam rangka apa nih mengisi kegiatan ini Kak? Dalam rangka ini untuk menghadiri Ulang tahun ya? Kegiatan rangkaian ulang tahun peresmian ya? ini mau Pelayanan publik. publik ya. Dalam rangka masih ada kegiatan rangkaian ulang tahun juga ya? Iya. Oke. Ini sekaligus Hmm. ada stand untuk lomba inovasi yang kemarin. Oh ya, ini Daerah. ini salah satu lomba inovasi ya. Oke. Iya. Ini bisa dijelaskan Pak, ini apa aja nih yang dilombakan mungkin? Ini kemarin itu ada lomba inovasi daerah sama teknologi tepat guna. Iya. Oh gitu. Oke. Ya, kemudian ini ada aplikasi Pajalai Plus sama Pak Tani ini. Oh Pak Tani ya. Ya, Oke. itu lomba inovasi daerah. Hmm. Kemudian ini ada adopsi teknologi pertanian organik jadam. Oh gitu. Berbasis Oke. sumber daya lokal. Bagus sekali nih inovasinya ya. Ini kalau Pak ini ada obat-obat apa nih kira-kira nih? Ini Bisa jelaskan? ini fungisida Ya. alami terbuat dari belerang murni. Oh jadi alami ya? Alami. Gitu istilahnya mungkin organik ya? Organik. Ini perekat alami semua ini menggunakan teknologi jadam sama semuanya. Enggak. Perekat itu fungsinya untuk Untuk menguatkan fungsi pestisida atau insektisida. gitu. Jadi kalau hujan nggak luntur ya? Luntur ya. Oke. Sama nggak luntur sama untuk semakin kuat nanti efeknya. Gitu. Ya. Ini ngomong-ngomong, seandainya nih masyarakat memerlukan, ini bisa menghubungi kemana? Bisa ke dinas pertanian, sebetulnya bisa kita Ya. ajari cara membuatnya. Oh gitu, ada Iya, teknik-teknik cara ada teknik pembuatannya. sama ya kalau bikin sendiri kan lebih murah. Jadi kami sini untuk mengajarkan aja. Bisa. Jadi bagus ya. Jadi kita itu Dinas Pertanian itu bukan menjual tapi memberikan pemahaman Iya, atau teknik pemberdayaan. cara-cara Iya. pemberdayaannya. Iya, iya. Oke, ya terima kasih Pak ya atas Ya, kesempatannya. sama-sama. Mudah-mudahan semakin sukses. Ya. Mau masih ada yang perlu ditanyakan lagi Kang? Ini cara-cara pembuatan itu tadi gimana? Lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah sama lebih murah ya kalau gitu. Lebih murah dan lebih aman mungkin ya? Lebih aman. Ya. Lebih aman. Ya. Nah, ini kan buat jadam sulfur untuk Ya. 10 liter itu paling habis 200 ribuan lah. Oh gitu ya. 10 liter padahal penggunaannya dosis 2 ml per liter. Oh gitu. Itu bisa untuk manfaat berapa hektar atau berapa ini Oh. kira-kira? Untuk lama ini mungkin kalau hanya sempit bisa berapa bulan-bulan gitu. Oh gitu. Bisa Iya, iya, iya. berbulan-bulan. Ya, jadi teman-teman silakan ya kalau ingin mencoba, ini bisa dipraktekkan ya nanti cara-cara pembuatan apa ini POC rumput ya. Ya. Ada apa ini POC rumput? POC rumput, fungisida alami, Fungisida sama alami perekat alami. sama perekat alami ya. Itu mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa berkonsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Tasikmalaya ya. Oke ya. Ya ini ya salah satu hasil dari olahan ya. Ini nanti bisa dijelaskan ya. Mungkin nanti teman-teman ini ada cara pembuatan perekat alami. Ini cara pembuatan apa nih? Jadam sulfur. Jadam sulfur itu apa? Ya, fungisida. Fungisida. Fungisida alami. Iya, Oke. sama ini cara pembuatan POC. Nah, ini cara pembuatan POC ya. rumput. Oke, ya ini alhamdulillah ya. Sangat jelas sekali, nanti tinggal dipelajari dan dipraktekkan. Oke. POC-nya. Oh, ini POC ya? Iya. Ini POC yang sudah jadi. Oke, ya. Ini salah satu hasil ya, Pak ya? Ya, Hasil dari KWT. KWT, aplikasi dari pupuk organik cair tadi ya. Wah, ini sangat bagus sekali nih. Melanjutkan lagi ke salah satu inovasi ya, atau penggunaan kompos ya. Ini kompos juara ya teman-teman. Ini hasil dari aplikasi kompos juga ya ini. Ini salah satu hasilnya.
Kita akan mengunjungi stand dari Dinas PUPR ya. Ya. Untuk lebih jelasnya saya akan bertanya. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, saya dengan Supriyanto, Pak. Iya. Kepala UPTD Sepaldi. Ya. Nah, jadi dalam salah satu tupoksi Dinas PUPR itu Ya. adalah mengelola air limbah domestik, Pak. Ya. Dimana kalau kita berbicara rantai sanitasi aman, Ya. Setelah lumpur tinja itu ditampung, Ya. kemudian harus disedot dan diolah di PLT. Ya. Jadi kebetulan kita bersyukur Kota Tasik itu salah satu dari sedikit kabupaten kota di Indonesia yang memiliki IPLT yang berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi di IPLT lumpur tinja yang tadi kita sedot dari tangki septik di rumah tangga itu akan diolah. Kemudian hasil olahannya itu ada air yang dapat dibuang kembali ke alam karena sudah aman, dan lumpur tinja. Oh gitu. Lumpur tinja kering. Iya. Nah, kalau bisa lihat graf bagannya ada di sini, Pak. Nah, ini proses pengolahan. Oh ya. Lumpur tinja di PLT. Ya. Jadi hasil akhirnya itu lumpur kering seperti ini. Oh iya. Hasil akhirnya. Jadi alhamdulillah lah. Ya. Jadi, walaupun maaf ya dari kotoran juga masih bisa dimanfaatkan ya. Iya. Oke. Cuman karena lumpur kering ini pemanfaatannya masih kurang optimal, jadi kita lakukan pengolahan lanjutan. Oh gitu ya. Karena kan setiap bulan itu kurang lebih IPLT itu menghasilkan lumpur kering itu sekitar 1 ton. Alhamdulillah, hebat ya. 1 ton. Nah, 1 ton itu karena pemanfaatannya belum kontinu gitu, hanya kadang-kadang aja ada masyarakat yang ngambil, maka kita olah lebih lanjut menjadi kompos ini. Oh ya, ini salah satu bukti ya. Jadi inovasinya. kompos ini. Jadi karena si lumpur tinja itu ketika dia diolah menjadi kompos itu volumenya bisa berkurang 75%. Oh gitu. Jadi bisa mengurangi ruang untuk penyimpanan gitu. Jadi Gitu tidak ya. terlalu ini. Nah, hasil dari uji coba aplikasi kompos ini pada tanaman bisa dilihat di sini, Pak. Oh iya, mana ya. Ini salah satu hasil Bunganya sudah selesai, sudah mati, jadi hanya ada foto-fotonya. Ya. Nah, ini tanaman yang ditanam tanpa menggunakan kompos lumpur tinja. Jadi gitu, tanah aja. Kelihatan kan bunganya cuma 1 gitu. Nah, ini yang pakai kompos, pakai lumpur tinja tapi belum diolah menjadi kompos. Oh gitu, masih alami seperti itu. Seperti ini tadi. Iya mana? Seperti ini. Oh ya, masih alami nah, itu. Hasilnya kayak gini. Jadi sudah ada peningkatan tapi nggak signifikan. Nggak signifikan ya. Nah, ini sisanya ini yang diolah yang menggunakan kompos tadi. Oh ya, alhamdulillah nih hasilnya sangat bagus sekali ya, Pak ya. Dari jumlah bunga, jumlah daunnya. Ini Signifikan perbedaannya gitu. Oke, Makasih, Pak. Ya. Nah, ini proses pengolahan lumpurnya. Ya, itu Jadi itu si lumpur yang hasil pengolahan di IPLT dimasukkan ke dalam mesin ini. Kemudian jadilah lumpur ini. Nah, ini kemarin proses penanaman bunganya. Oh, ini salah satu untuk uji coba. Uji coba ya. Barangkali sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih kompos ini gitu kan? Mungkin maaf nih mau tanya, untuk progres kedepannya gimana Pak? Apakah mungkin nanti kedepannya itu di samping kita dalam rangka istilahnya mengendalikan kotoran tadi kemudian juga akan dimanfaatkan untuk kompos, ini progres selanjutnya apakah akan dijual atau gimana? Jadi hari Jumat minggu kemarin kita mendiseminasikan hasil ini. Kita mengundang dari Gaboktan, dari KWT, dari pengusaha bonsai, pengusaha tanaman hias. Jadi kita pengen melihat respon mereka seperti apa gitu terhadap karena kan memang dari segi persepsi barangkali mereka masih dalam tanda kutip gele gitu ya. Padahal kalau sudah diolah udah nggak bau lagi, gitu. Udah nggak ada bau ya, nggak ada bau ya. Kita ketahui juga. Nah, alhamdulillah ketika mereka melihat hasilnya pada tanaman, respon mereka bagus. Nah, itu mungkin jadi bekal kita ke depan untuk bagaimana bisa memproduksi ini lebih semangat gitu. Lagi ya. Sementara kemarin kita gunakan itu untuk pemupukan taman kota, Pak, yang dikelola oleh Dinas LH. Gitu, karena kan taman kota dikelola Dinas LH, jadi sebagian hasil ini kita sampaikan kepada mereka. Kira-kira tanaman apa aja nih yang bisa yang bisa menggunakan pupuk ini ya? Mohon maaf nih, mungkin nanti dari masyarakat ada yang bertanya. Jadi kita kemarin untuk uji coba itu kita uji coba kepada 3 jenis tanaman, Pak. Yang pertama tanaman bunga, yang kedua tanaman pangan kedelai. Ini ditanam juga.
pakai itu kompos. Ya. Yang ketiga kita coba di tanaman perkebunan. Ini kelapa sawit. Oh, kelapa sawit. Nah, nanti kita lihat responnya si respon pupuk ini terhadap berbagai jenis tanaman ini seperti apa gitu. Jadi kita nanti bisa melihat keunggulannya gitu seperti apa gitu. Jadi mungkin selama ini baru digunakan untuk yang sifatnya bukan umbi ya, atau yang di atas ya. Iya, yang di atas. Karena kalau umbi kan maaf nanti kaitannya langsung dengan gitu. Jadi mungkin perlu dicoba dulu ya. Kalau yang sifatnya umbi ya. Sebenarnya kepada tanaman pangan memang belum direkomendasikan. Cuman kemarin setelah kita hasil ini kita ujikan di uji lab, Pak. Alhamdulillah mikroorganisme patogennya selain unsur haranya, kita juga menguji mikroorganisme patogennya. Alhamdulillah negatif gitu. Makanya gitu, kita berani untuk mengaplikasikan pada tanaman gitu. Alhamdulillah ya. Setelah hasil lab. Jadi pada intinya kita bukan coba-coba ya kan ya. Jadi setelah kita uji ternyata hasilnya bagus dan mungkin faktor kesehatannya juga insya Allah aman ya, aman. Kita baru mungkin istilahnya mensosialisasikan ya ke masyarakat ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat kalau ada yang memerlukan silakan. Ya kalau untuk pesan-pesan jadi memang untuk saat ini kita belum produksi banyak gitu ya. Sementara masih untuk riset, tetapi kalau untuk lumpur keringnya kita sebenarnya sudah siap itu tinggal diambil aja kalau masyarakat membutuhkan. Tapi untuk yang kompos nanti kalau yang sudah diproduksi kompos kita belum siap, belum diproduksi massal ya. Untuk kebutuhan riset, kebutuhan promosi gitu nanti kedepannya tidak memungkinkan untuk kita karena potensinya melimpah, Pak. Satu bulan itu bahan bakunya tersedia sekitar 1 ton gitu. Alhamdulillah untuk bahan baku sudah siap ya. Cuman mungkin untuk pengolahan dan ini kita masih bertahap ya. Sekalian kita melihat hasil-hasil uji coba di tanaman juga gitu. Biar nanti kita kalau boleh tahu nih yang bisa dihubungi nanti alamatnya di mana? Alamatnya bisa ke UPTD Spalde. Ya, kalau kantornya itu ada di Dinas PUTR di Balai Birukan. Kantor pusat Dinas PUTR. Kalau untuk kantor IPLT-nya itu ada di Singkup, Pak. Oh, di Singkup. Jadi pengolahannya ini ada di Singkup. Kecamatan Purbaratu. Oke, Kota Tasikmalaya. Lihat ke sana bisa mengambil lumpurnya di sana gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Masih salah satu stand yang ada di ini Galeri Juara ya. Mari mau tanya-tanya nih. Assalamualaikum, bisa dikenalkan? Perkenalkan, nama saya Asya Pamel Sultani dari komunitas Robotek Tasikmalaya. Robotek Tasikmalaya. Ini maksudnya adalah untuk bidang pertanian, ya, bidang pertanian, ada juga bidang bencana. Bidang bencana. Bisa dijelaskan salah satunya? Untuk bencana dulu. Nah, ini untuk mitigasi ya. Mitigasi bencana longsor. Pertama, dia mendeteksi ketinggian, lalu kadar air dalam tanah, GPS, dan kemiringan tanah. Nah, ini ada apa ya? Jika tanah meletak, gitu teh. Jadi cara pemakaiannya itu disimpan di tanah. Itu Dicancarkan ya. Nah, ini sensor ini akan mendeteksi kelembaban tanah. Oh, untuk kelembaban tanah. Jika kadar air dalam tanah melebihi 400, kan becek. Ya. Itu menimbulkan longsor. Maka si alat ini akan mengirimkan SMS kepada masyarakat, BPBD dan sekitarnya bahwa di lokasi tersebut akan segera longsor. Oh, hebat. Dan sangat juga, bagus sekali ini. Dan juga ada kemiringan tanah, misalkan dari settingan awal ya, di kalibrasi awal 45 derajat. Nah, jadi bertambah miring misalkan si itu rata jadi 50 derajat. Nah, itu sama akan mengirimkan SMS kepada masyarakat memberitahuan bahwa di tanah tersebut akan terjadi longsor gitu. Lalu ada ketinggian tanah. Misalkan dari awalnya misalkan 300 mdpl. Menurun. Kan itu ada kelongsoran. Itu juga akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tanah tersebut sudah terjadi longsor. Oh gitu. Bagus sekali nih, sangat membantu sekali nih ya untuk terutama para petani ya. Kalau itu apa namanya? Ini untuk petani.
Jadi ini itu alat yang bisa apa ya? Mendeteksi pH tanah. Oh ya. Nah, ini indikatornya. Jadi untuk mengetahui pH tanah mungkin ya. Jadi alat ini akan merekomendasikan bahwa di tanah tersebut akan ditanami apa. Oh gitu, cocoknya itu apa? Ya. Oh gitu. Dan ini indikatornya, ini ada suhu udara, langsung kelembaban udara, lalu kelembaban tanah, lalu ketinggian tanah, dan laporan cuaca dari BMKG. Oh gitu. Nah ini mengecekkan secara berkala. Pengecekannya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk para petani seandainya ingin nanam ya. Jadi sebelum kita melakukan proses penanaman dicek dulu ya, kondisi tanahnya ya. Ada rekomendasi. Ya. Ada jagung, padi dan tomat. Oh gitu ya. Jadi untuk jenis jagung ada ukurannya, rekomendasinya ya, kita tomat dan padi ya mungkin ya. Dan kami juga membuat marketplace untuk petani. Ya. Nah ini gambarnya. Itu jagung. Ya, oke ya itu. Jadi ini sangat membantu sekali ya para petani. Mungkin kalau boleh tahu nih seandainya nih ada para petani yang ingin membutuhkan, kira-kira kemana menghubunginya? Menghubunginya ke komunitas Berbati. Ya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Panyingkiran, Kecamatan Indihang ya? Indihang, Kota Tasikmalaya. Ya, oke ya ini mungkin ya salah satu terobosan inovasi baru ya, teman-teman. Ini adalah sahabat petani ya. Ya. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Ya oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Semoga sukses dan bermanfaat untuk umum.